Hai semuanya, selamat datang kembali di Mentor Bahasa. Kali ini kita menemukan satu sosok inspiratif yang pastinya akan bisa menginspirasi kalian semua, khususnya dalam hal belajar bahasa asing. Siapakah dia? Dia adalah Vicky Naki. Vicky Naki bisa berkomunikasi dalam 5 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan bahasa Rumania. 5. Oh, tapi apa aja? Bahasa Indonesia udah pasti. Ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Spanish. Iya, Spanyol, Rusia, and Romanian. Tapi gila, ternyata lu bisa berapa bahasa sih? Kalau untuk sekarang 5, 4 lah. 5 tuh apa? Indonesia, Inggris, Rusia, Spanyol, Romania. Sekarang ada total berapa bahasa yang kamu bisa? Lumayan 4 lah. 4 yang Indonesia, Inggris, Rusia, Spanyol. Nah, Sebenarnya ada banyak orang yang bisa berkomunikasi dalam 3 bahasa bahkan lebih. Namun yang menariknya dari Vicky Naki adalah dia mampu berkomunikasi dalam bahasa baru setelah belajar selama 7 hari. 7 hari kan bukan waktu yang lama ya, bahkan bisa dikategorikan sebagai waktu yang sangat cepat untuk mampu berkomunikasi dalam bahasa baru. Nah, dari pencapaian ini muncul pertanyaan untuk Vicky Naki. Belajarnya di mana dan bagaimana caranya? Oke, belajarnya di mana? Nah, Vicky Naki ini ternyata belajarnya di rumah saja. Dia tidak kemana-mana, dia tidak sampai ke luar negeri, dia di rumah. Nah, di rumah ini dia belajar melalui YouTube, podcast, dan Ome TV. Belajar di mana? Rumah, YouTube. Nggak mungkin lah, bullshit, dude. Serius? No. Nggak ada kursus, nggak ada apa-apa. Bullshit. Sendiri aja di rumah. Расскажи. Я учил русский, испанский, румынский тоже. YouTube. Через YouTube, только Интернет, YouTube, да, только интернет. YouTube, да. И все, никаких учителей, друзей, общения через Нет. интернет. Belajar di rumah, YouTube, Ome TV is a great platform to learn languages. Terus bagaimana caranya? Atau maksudnya langkah-langkahnya Vicky Naki ini ketika sedang mempelajari bahasa baru? Yang pertama, Vicky Naki bilang, mulai saja dulu. Belajar itu udah kayak gimana ya biar cepat ya, gimana ya biar ini. Nantinya kayak ya udah kayak nggak jadi belajarnya gitu. Intinya menurut aku ya niat belajar, mulai aja langsung, nggak usah mikirin ini. Jangan habiskan waktu untuk memikirkan kapan lancar, berapa lama kita belajar untuk bisa menguasai satu bahasa asing, atau berapa lama kita harus belajar sampai bisa lancar berkomunikasi dengan penutur asli. Jangan habiskan waktu memikirkan hal itu. Intinya adalah mulai saja dulu. Yang kedua, belajar setiap hari. Intinya setiap hari itu harus ada belajar kalau bisa. Aku juga nggak setiap hari sih, tapi kalau bisa. Maksudnya kalian harus belajar setiap hari, kalian harus tekun, tidak perlu lama, 30 menit, 1 jam itu sudah cukup. Intinya adalah ketika kita mempelajari satu bahasa baru, kita harus selalu ada input setiap harinya. Yang ketiga adalah nonton YouTube setiap hari dalam bahasa yang sedang kalian pelajari. Iya. Kayak itu nonton YouTube yang berbahasa Inggris itu tiap hari, udah gitu terus. Jadi kayak belajar itu sambil fun gitu loh. So it's kind of like a hobby. Misalnya kalian sedang belajar bahasa Inggris nih. Nah, kalian harus nonton setiap hari YouTube yang berbahasa Inggris 100%. Apa gunanya? Apa gunanya kita nonton YouTube berbahasa Inggris misalnya, atau berbahasa Romania, atau berbahasa Spanyol, tergantung ya bahasa apa yang sedang kalian pelajari. Gunanya adalah untuk mendapatkan input. Nah, input ini bisa berupa frasa-frasa, kalimat utuh, ungkapan-ungkapan atau idiom-idiom, serta cara pelafalan atau cara pengucapan supaya pelafalan kita bisa lebih natural seperti penutur asli, yang nantinya dapat membantu kita ketika kita berbicara dengan penutur asli dari bahasa yang sedang kita pelajari. Nah, cara ini juga bisa membantu kita supaya kita terpapar bahasa ini, jadi bahasa ini tidak asing lagi di telinga kita. Yang keempat adalah dengar podcast. Now we're gonna use our second method, which is learning Spanish from podcast. So let's do that. Podcast yang kita dengarkan itu tergantung bahasa yang sedang kita pelajari. Misalnya bahasa Inggris, berarti kita mendengarkan podcast yang 100% berbahasa Inggris. Sama seperti YouTube tadi, gunanya juga adalah untuk mendapatkan input dan juga supaya kita terpapar dari bahasa ini
sehingga nantinya bahasa ini tidak asing lagi di telinga kita. Yang kelima, bicara. Kita ngobrol sama dia ini gimana ceritanya? Itu ada aplikasi Ome TV namanya. Oh, Iya, gitu. benar. Iya. Terus dapat teman ngobrol gitu. Yes. Emang lu Ok. ¿Sabes hablar español? Tú hablas español muy rápido, no entiendo. I say you are good in Spanish. No. Jadi setelah mendapatkan input, setelah mempelajari bahasa-bahasa dan ungkapan-ungkapan yang ada dalam bahasa itu, yang perlu kita lakukan adalah berbicara, harus mempraktekannya. Cara Vicky Naki mempraktekkan bahasanya sangat unik. Dia menggunakan Ome TV sebagai medianya untuk berkomunikasi langsung dengan para penutur asli. Yang keenam, bicara dengan diri sendiri. Jadi kayak misalnya kayak lagi mandi itu ngomong aja sendiri. Ternyata Vicky Naki juga menerapkan cara ini, yaitu berbicara dengan diri sendiri. Karena tidak mungkin ya 24 jam dia berbicara terus di Ome TV. Ternyata kalau dia tidak bicara dengan penutur asli di Ome TV, dia mempraktekkan bahasanya dengan cara berbicara kepada dirinya sendiri. Dari banyak wawancara-wawancara di mana Vicky Naki berbagi informasi tentang caranya belajar bahasa atau pengalamannya belajar bahasa baru, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Vicky Naki. Yang pertama, pede atau percaya diri. Jadi Vicky Naki memang memiliki rasa kepercayaan diri yang bagus, yang tinggi. Sehingga hal ini dapat menunjang kemampuannya untuk mempraktekkan bahasanya di depan orang asing atau di depan penutur asli. Dia tidak malu melakukan kesalahan. Dan memang wajar kalau kita melakukan kesalahan ketika kita mempelajari sebuah bahasa baru. Jadi harus pede ya. Kemudian yang kedua adalah dia suka atau dia nyaman mempelajari sebuah bahasa baru. Sehingga mempelajarinya bukan sebuah beban. Dia tidak merasa terbebani ketika sedang mempelajari sebuah bahasa baru. Yang terakhir yang perlu kita pelajari dari Vicky Naki adalah dia tahu betul hal apa saja yang dia butuhkan. Dengan kata lain, dia menggunakan sistem skala prioritas. Jadi dia sadar betul bahwa mempelajari sebuah bahasa baru membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk betul-betul menguasainya. Makanya dia mempelajari topik-topik yang memang akan dia bicarakan dengan penutur asli. Dia tidak akan mempelajari topik-topik yang memang belum direncanakannya untuk dibicarakan. Makanya di setiap wawancara dia selalu menegaskan bahwa dia mampu berkomunikasi dengan penutur asli dan terus mempelajari topik-topik yang belum dia kuasai. Menguasai sebenarnya, kalau untuk menguasai itu, kalau menurut Vicky itu membutuhkan waktu kira-kira 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun. Kalau berarti lu mempelajarinya itu ya? Sekarang masih dalam tahap mempelajari. Ya. Dan yang paling sering ditegaskan oleh Vicky Naki adalah kalau kalian belajar bahasa baru, kalian harus memiliki 2 hal, niat dan konsisten. Oke, jadi itu saja. Semoga kalian bisa belajar banyak hal dari Vicky Naki. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa, mari bijak berbahasa. Sampai jumpa.